Klub Premier League, Manchester United resmi mengumumkan skuad mereka yang berlaga melawan Real Sociedad. Ada total 18 pemain yang akan membela panji setan merah di laga ini. Manchester United akan kembali beraksi di ajang Liga Eropa. Tim berjuluk setan merah itu akan berhadapan dengan Real Sociedad di babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Laga ini bakal sangat krusial bagi Manchester United. Ini jadi satu-satunya tiket mereka untuk bisa bermain di Eropa musim depan, sehingga MU bakal tampil dengan performa terbaik mereka melawan Sociedad. Beberapa waktu lalu MU resmi mengumumkan skuad yang akan berlaga di laga ini. Ada total 18 pemain penggawa setan merah yang akan diturunkan MU di laga ini. Pada laga ini, MU dipastikan tidak akan diperkuat oleh Manuel Ugarte dan Harry Maguire. Kedua penggawa MU ini mendapatkan cedera ringan saat berhadapan dengan Fulham di akhir pekan kemarin. Itulah sebabnya mereka tidak ikut sesi latihan terakhir MU sebelum mereka berangkat ke Spanyol. Sempat dikabarkan punya potensi untuk ikut terbang ke Spanyol, namun ternyata kedua pemain ini tidak cukup fit sehingga tidak dibawa oleh Amorim. Pada laga ini, Ruben Amorim memutuskan untuk melibatkan beberapa pemain muda di pengendara. Pemain muda pertama yang berhasil dibawa dalam laga ini adalah Harry Amas. Selain itu, Toby Collier yang berpulih jari cedera juga dibawa dalam laga ini. Sementara Patrick Dorgu yang mendapatkan kartu merah di ajang Premier League juga dilibatkan oleh Amorim di laga ini. Sementara itu ada informasi menarik seputar kondisi Mason Mount dan Luke Shaw. Dua penggawa setan merah yang dikabarkan masih belum akan kembali memperkuat Manchester United dalam waktu dekat ini. Dalam laporan terbaru mereka, Main menyebut bahwa Shaw dan Mount saat ini masih dalam proses rehabilitasi cedera mereka. Kedua pemain saat ini sudah berlatih, namun kedua pemain terpisah dari tim utama MU. Keduanya menjalani sesi latihan yang spesifik untuk pemulihan cedera mereka, sehingga mereka belum akan memperkuat MU dalam waktu dekat ini. Laporan yang beredar di Inggris sendiri menyebut bahwa kedua pemain ini paling cepat comeback di bulan April 2025 nanti. Kedua pemain dilaporkan sudah berada di fase terakhir pemulihan cedera mereka, sehingga mereka dalam waktu dekat ini akan bergabung dengan tim utama MU untuk berlatih. Mereka juga butuh waktu untuk memulihkan kebugaran mereka dan keduanya diprediksi bisa memperkuat MU lagi di bulan April 2025 nanti. Spekulasi seputar masa depan Andre Onana semakin memanas. Semenjak bergabung dari Ajax Amsterdam, performa Onana memang terus disorot. Ini disebabkan sang kiper terus tampil angin-anginan meski ia sudah 2 tahun membela setan merah. Ruben Amorim selaku pelatih MU dilaporkan sudah mulai jengah dengan penampilan sang kiper. Itulah mengapa ia dilaporkan mulai berburu kiper baru di musim panas nanti. Dilansir Sport Witness, Ruben Amorim sudah menemukan kandidat yang pas untuk menggantikan Onana. Mereka berminat merekrut kiper milik AC Milan, Mike Maignan. Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Amorim tertarik untuk menggunakan jasa Maignan di musim panas nanti. Sang kiper telah menunjukkan performa yang stabil bersama AC Milan. Ia juga dinilai cocok dengan gaya bermain Amorim. Itulah mengapa ia tertarik untuk memboyong sang kiper di musim panas nanti. Meski kontraknya tersisa 1 tahun lagi, MU harus keluar uang cukup banyak untuk merekrut Maignan. Kiper 29 tahun itu dikabarkan akan dibanderol di kisaran 30 juta euro oleh Rossoneri di musim panas nanti. Sementara itu, ketiadaan penyerang tajam dianggap sebagai salah satu permasalahan terbesar dalam skuad Ruben Amorim saat ini. Hal ini menjadi sorotan utama bagi tim yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee adalah dua penyerang utama yang diandalkan oleh Manchester United. Namun hingga saat ini keduanya baru berhasil mencetak 5 gol di ajang Premier League musim ini. MU perlu mencari sumber gol lain untuk mengatasi masalah ini. Namun, kekurangan amunisi menjadi kendala besar yang harus dihadapi. Diprediksi Ruben Amorim akan memprioritaskan pencarian penyerang baru pada musim panas 2025. Terdapat 10 opsi penyerang yang berpotensi menyelamatkan MU dari krisis yang semakin memburuk. Dan langkah ini dianggap sangat penting bagi masa depan tim. Nama-nama itu diantaranya Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, Danny Welbeck, Matheus Cunha, Jonathan David, Victor Osimhen, Liam Delap, Alexander Isak, Mbeumo, dan Harry Kane.
Situasi di dalam MU dikabarkan makin buruk dengan atmosfer yang disebut cukup menyedihkan dan sebagian besar staf merasa mental drop akibat kondisi klub saat ini. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis kenamaan Samuel Lucas yang menyoroti tekanan yang dihadapi klub di dalam dan di luar lapangan. MU menjalani musim 2024-2025 yang penuh tantangan, baik dari segi performa maupun masalah internal. Saat ini, tim asuhan Ruben Amorim terpuruk di peringkat ke-14 Liga Inggris dengan hanya 11 pertandingan tersisa. Namun, bukan hanya performa buruk di lapangan yang menjadi sorotan. Pekan lalu, MU kembali menjadi berita utama setelah mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 200 staf dengan alasan ingin mengembalikan klub ke jalur profitabilitas. Samuel menilai kebijakan tersebut makin memperburuk moral para karyawan. Dalam laporannya untuk BBC, Samuel mengungkapkan bahwa para staf MU makin khawatir dengan situasi klub, terutama setelah 250 PHK yang terjadi selama setahun terakhir. Ini cukup menyedihkan dan saya pikir sebagian besar staf merasa cukup penurunan mental dengan kondisi klub. Hal ini sudah berlangsung selama setahun terakhir dengan 250 PHK, ungkap Samuel. Tahun lalu ada rencana untuk 200 PHK. Tahun ini ada orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan klub bahkan sebelum PHK diumumkan. Dan bagi para supporter, saat ini Sir Jim sangat dibenci. Tutupnya, kondisi keuangan klub makin memperburuk situasi internal. Bulan lalu, MU mengumumkan kerugian sebesar 27,7 juta pounds atau 578,2 miliar dalam laporan keuangan kuartal kedua mereka. Ini menambah total kerugian lebih dari 300 juta pounds atau 6,2 triliun dalam 3 tahun terakhir. Hanya itu, MU juga menghabiskan 14,5 juta pounds atau 302,4 miliar untuk pemecatan Erik ten Hag beserta staf kepelatihannya. Bahkan klub membayar 4,1 juta pounds atau 85,5 miliar untuk merekrut lalu memecat mantan direktur olahraga Dan Ashworth. Sebuah kabar yang cukup menggembarkan beredar di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana tidak, pada jeda kompetisi bulan Mei-Juni mendatang, klub tersohor asal Inggris Manchester United akan melakoni sebuah pertandingan uji coba di kawasan ini. Yang membuatnya menjadi titik perhatian para penggemar adalah si Iblis Merah diagendakan untuk melawan tim ASEAN All-Star, di mana tim tersebut adalah berisikan para pemain terbaik dari kawasan Asia Tenggara. Jika terlaksana, hal ini tentunya menjadi sebuah terobosan baru bagi pesepak bola Asia Tenggara. Tak hanya itu, jika nantinya agenda pertarungan The Red Devils melawan ASEAN All-Star ini menjadi kenyataan, maka akan sangat mungkin para pemain Indonesia bakal mendominasi skuad yang dibentuk. Pemain-pemain yang memiliki nama besar dan kualitas mumpuni seperti Jay Zels, Jordi Amat, Emil Audero, Martin Paes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Kevin Dix, hingga Eliano dan Oli Romney tentu masih yang terbaik di posisi masing-masing jika dibandingkan dengan penggawa dari negara lain. Belum lagi para pemain asli didikan Indonesia yang kini tengah abroad sekelas Asnawi, Arhan, dan Marceng yang kualitasnya tak bisa lagi disamakan dengan pemain Asia Tenggara kebanyakan, besar kemungkinan juga akan masuk list untuk masuk tim yang dibentuk. Sementara itu, sebuah kode keras diberikan Ruben Amorim kepada Rasmus Højlund. Ia menilai striker Manchester United itu bisa digusur oleh sang junior Chido Obi. Di laganya, Chido Obi tampil memukau. Ia beberapa kali membuat pergerakan yang bagus dan nyaris membobol gawang Fulham. Berkat penampilan apiknya, banyak yang mendesak Amorim untuk memberikan kesempatan bagi Chido untuk menjadi starter di lini serang MU. Amorim mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menggantikan Højlund dengan Chido Obi di laga berikutnya. Menurut Amorim, ia tidak akan memberikan kesempatan kepada Chido secara cuma-cuma. Ia menyebut bahwa sang pemuda harus menunjukkan bahwa ia memang pantas untuk menjadi starter di tim utama MU, baru ia akan mendapatkan kesempatan itu.